Bismillahirrahmanirrahim. Babul kafaroti, bab kafarohnya. Kafaroh itu ya tadi gantinya atau kompensasinya. Liman bagi orang taba yang tobat dia. Syarat tobat yang keempat adalah sanggup menunaikan kafarohnya. Qala berfirman, siapa Allah azza yang maha mulia, wa jalla dan maha agung. Khud mengambillah kamu Muhammad min amwalihim dari harta mereka, sodakotan menjadi sodakoh, tutohiruhum mensucikan apa sodakoh pada mereka, waktu zakihim dan membersihkan apa sodakoh pada mereka, biha dengan sodakoh, wasoli dan mendoakanlah kamu Muhammad alaihim atas mereka. Inna sholataka sesungguhnya doamu Muhammad sakanun menjadi ketenangan lahum bagi mereka orang-orang iman. Wallah dan Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Alam ya'lamu adakah belum mengetahui mereka, anallah sesungguhnya Allah, huwa dia Allah, yakbalu menerima siapa Allah, atau bata pada taubat, an ibadihi dari hambanya, wa yakhudhu dan mengambil siapa Allah, sodakotin pada sodakoh, wa anna Allah dan sesungguhnya Allah, wa dia Allah, at-tawabu zat yang menerima taubat, ar-rahimu yang maha penyayang. Surat At-Taubah ayat 103 sampai 104. Bapak Ibu yang kami hormati, dalil tentang kafaroh itu dijelaskan di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat yang ke-9, atau orang sering menyebut surat Baro'ah, surat Taubat atau surat Al-Baro'ah, di mana Allah berfirman, Muhammad ambillah dari orang-orang iman yang bertobat itu dari harta mereka menjadi sodakoh. Jadi sebagai kompensasinya, kompensasi itu pulihannya karena kesalahan, nah tentu ada konsekuensi yang harus dikerjakan. Nah, kalau istilah mungkin bisa dikatakan dendanya untuk menebus kesalahannya, yaitu dengan sodakoh dari harta mereka. Karena sodakoh itu akan membersihkan dirinya, selain itu juga membersihkan hartanya, membersihkan nama baiknya, dan juga membersihkan dosa-dosanya. Jadi sedekah itu bisa menjadi pembersih harta, bisa menjadi pembersih dosa, bisa menjadi pembersih nama baik karena kesalahannya. Kemudian dengan sedekah itu untuk membersihkan nama baiknya. Dan orang-orang yang bertobat dan memenuhi syarat tobat itu, maka Muhammad doakan rahmat mereka, doakan yang baik. Ya tadi ketika dia sudah menyerahkan sedekahnya, didoakan mudah-mudahan menjadi rezeki yang barokah, atau mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih baik, atau
Mudah-mudahan dengan sedekah itu bisa menebus kesalahan, sehingga dengan doa kamu Muhammad itu menjadi ketenangan bagi orang-orang iman yang bertobat tadi. Karena kalau orang-orang yang bertobat itu kan menyadari kesalahannya, tentu ada perasaan bersalah. Walaupun kadang-kadang sudah tobat itu masih ada perasaan bersalah, menyesal, masih ada seperti itu. Namun dengan didoakan itu menjadi ketenangan, menjadi keyakinan bahwa tobatnya insya Allah diterima oleh Allah, karena telah disaksikan, telah didoakan oleh Nabi, kalau Nabi zaman dulu. Kalau sekarang ya tentunya orang-orang pemangku wilayah atau ulil amrinya masing-masing. Kalau mengatakan apakah mereka tidak tahu bahwa Allah itu menerima tobat? Ya iya, bahwa Allah itu akan menerima tobat bagi orang yang bertobat. Seperti apa yang kita bahas di depan, Allah itu akan mengampuni dosa-dosanya orang yang bertobat, bahkan seandainya dosanya itu tembus langit. Kalau orang Jawa mengatakan umpomo dosanya itu sundul langit, ketika dia bertobat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni. Atta ibu kamalan gambalah, orang yang bertobat maka seperti orang yang tidak punya dosa. Ibarat kalau orang nulis di suatu kertas, terus tulisannya itu salah, kemudian dihapus, maka ya sudah nggak ada lagi kesalahannya. Jadi selama orang itu bertobat, maka Allah akan selalu mengampuni. Jadi nggak ada istilah, kalau manusia kadang-kadang kan suka mengatakan, wah tidak ada maaf bagimu. Nah, kalau Allah enggak, Allah akan selalu membuka pintu tobat selama memang matahari masih berjalan dari timur ke barat. Kecuali matahari sudah terbit dari barat ke timur, maka pintu tobat ditutup. Selama memang matahari masih yang seperti kita lihat sekarang ini, maka tobat masih terbuka seluas-luasnya. Dan Allah senang terhadap orang-orang yang bertobat. Senangnya Allah terhadap orang yang bertobat digambarkan seperti orang yang menemukan barang hilangnya. Dalam hadis itu ada orang di padang pasir yang terik luar biasa. Dia naik seekor unta, karena saking panasnya, kemudian dia berteduh di bawah pohon. Bekalnya itu ditaruh di kendaraannya, di untanya, ya, makanannya, minumannya, semua pakaiannya, semua taruh di kendaraannya, di untanya itu. Nah, dia istirahat karena kecapean, kemudian dia ketiduran. Tahu-tahu untanya itu pergi. Begitu dia bangun mencari untanya kemana-mana, nggak ada. Sepanjang mata memandang hanyalah hamparan pasir yang panas. Sepanjang mata memandang hanyalah terik matahari yang luar biasa panasnya. Dia udah putus asa dia. Wah, berjam-jam nungguin, wah gimana ini, nggak mungkin dia akan melanjutkan perjalanan, apalagi panas, dalam keadaan lapar, haus, sedangkan bekalnya ayam unta. Akhirnya apa? Dalam keputusasaan itu dia tidur lagi. Yes, matilah di sini. Udah putus asa. Dan begitu dia bangun, ternyata untanya yang hilang tadi tahu-tahu berdiri di atasnya dengan masih membawa perlengkapan yang lengkap, minumnya, makannya.
Maka tentu musafir ini senangnya luar biasa, seneng, wah, bisa makan lagi, bisa minum lagi, bisa melanjutkan perjalanan lagi. Lah, senangnya Allah terhadap orang yang bertobat itu ya digambarkan seperti itu, seperti senangnya orang yang kehilangan barang yang berharga, yang dia sudah putus asa, tahu-tahu menemukan lagi. Allah senang luar biasa. Dan Allah juga mengambil dari hamba itu sedekah. Dan Allah juga menyuruh agar sebagai kompensasinya orang yang berbuat salah itu banyak sedekah. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang sedekah untuk menutupi kekurangan seperti apa yang kita bahas di depan itu. Nabi ketika hari raya itu kan menyuruh para wanita, para wanita, bersedekahlah kalian, karena saya diperlihatkan di dalam neraka itu lebih banyaknya penghuni neraka adalah wanita. Maksudnya apa? Agar tidak banyak masuk neraka, banyak sedekah. Kenapa? Sedekah itu bisa memadamkan api neraka. Sedekah bisa nolak penyakit. Sedekah bisa meredakan murka Allah. Dan sesungguhnya Allah itu maha menerima tobat, lagi maha penyayang. Kita lanjutkan. Haddatsana Ahmad ibn Salihin qala haddatsani ibni Wahbin qala akhbarani Yunus qala Ahmad wa haddatsana an Basah haddatsana Yunus an ibni Syihab qala berkata ibni Syihab akhbarani Abdurrahman bin Ka'ab qala berkata siapa Abdurrahman akhbarani Abdullah bin Ka'ab. Abdullah bin Ka'ab itu juga anaknya Ka'ab bin Malik. Wakala dan ada siapa Abdullah bin Ka'ab iku qaida tukang menuntunnya Ka'ab bin Malik mimbanihi dari anak laki-lakinya hina ketika ama buta siapa Ka'ab, buta karena usia, karena tua. Kalau berkata siapa Abdullah bin Ka'ab, ya anaknya Ka'ab bin Malik, sami itu aku mendengar Ka'ab ibni Malikin pada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ya bapaknya. Fi hadisi di dalam ceritanya Ka'ab atau hadisnya Ka'ab wa ala salasatin dan atas 3 orang aladina orang-orang khulifu yang ditangguhkan mereka. Kalau berkata siapa Abdullah bin Ka'ab fi akhiri hadisihi di dalam akhir ceritanya Ka'ab, inna sesungguhnya min taubati dari taubatku, maksudnya karena diterimanya taubatku, an kholi'a bahwa menyerahkan aku, mencabut maksudnya menyerahkan aku, mali pada hartaku, sodakotan menjadi sodakoh, ilallah pada Allah, wa rasulihi dan utusannya. Fakulah maka bersabda siapa Nabi, amsik menahanlah kamu ba'do malika sebagian hartamu, bahwa maka menahan harta khairun lebih baik laka bagimu, rawahu Bukhari. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam hadis Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ka'ab. Abdurrahman bin Ka'ab mendapatkan hadis dari Abdullah bin Ka'ab. Abdullah bin Ka'ab itu adalah putra daripada Ka'ab bin Malik, pelaku sejarah, di mana Abdullah bin Ka'ab ini menjadi
tukang nuntunnya bapaknya atau Ka'ab bin Malik itu ketika bapaknya sudah tua. Jadi yang mendampingi bapaknya atau si Ka'ab bin Malik itu Abdullah bin Ka'ab ketika sudah tua, nganter kemana-mana. Lah Ka'ab bin Malik bercerita, di Abdullah bin Ka'ab itu mendapat cerita dari Ka'ab bin Malik. Nah, Ka'ab bin Malik itu termasuk salah satu dari 3 orang yang tobatnya ditangguhkan oleh Allah. Di antaranya ada 3 orang itu, yang pertama ya Ka'ab bin Malik, yang kedua Murarah bin Rabi', dan yang ketiga Hilal bin Umayyah. Ceritanya ketika itu terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang sangat berat, perjalanan jauh dan melewati medan yang sangat sulit, panas luar biasa. Di Tabuk itu yang dari Madinah ratusan kilo ya, jauh. Karena kalau Bapak Ibu pernah ke Madain Saleh itu masih terus. Padahal Madain Saleh ke Madinah atau Masjid Nabawi itu udah perjalanan kira-kira 6 jam lebih, dan sana namanya jalan itu ya ngejos, nggak pernah ada yang macet. Tabuk masih jauh lagi, dan saat itu zaman dulu ya kendaraan terbatas, bahkan satu unta itu dinaiki 10 orang. Maksudnya nggak naik bareng gitu, enggak, gantian, berapa meter naik ya, cuman istirahat, yang lain jalan. Karena para sahabat untuk menjaga kakinya itu ya, untuk kakinya dibalut dengan kain gombal ya. Dulu nggak ada sepatu, nggak ada sendal, saking panasnya, panas, kekurangan makanan, bahkan sampai kurang minuman. Sampai ketika perang Tabuk itu mereka memeras kotoran unta itu, diperes untuk diambil minumnya, diminum. Bahkan diceritakan para sahabat itu ketika buang hajat itu seperti hewan yang buang hajat. Maksudnya apa? Nyerintil begitu. Karena ya makannya ya mungkin dapat apa dimakan, ada sayur dimakan dan lain-lain. Sehingga banyak orang-orang munafik yang dia tidak ikut dengan alasan-alasan bohong. Dan saat itu Madinah juga lagi panen kurma. 3 orang ini datang kepada Nabi, ngaku terus terang dia nggak berangkat perang Tabuk, dan terus terang. Akhirnya 3 orang ini mendapat sanksi dari Nabi. Orang-orang munafik yang alasan palsu itu ya diterima. Justru 3 orang yang jujur mendapat sanksi dari Nabi. Sanksinya yang pertama, mereka para sahabat itu tidak boleh berbicara kepada Ka'ab bin Malik dan teman-temannya selama 40 hari. Bahkan hari yang ke-40-nya keluarganya juga nggak boleh bicara. Maka saat itu wah, stres 3 orang ini. Bahkan orang-orang Yahudi mempengaruhi, udah kalau memang kamu nggak diperlukan, udah keluar aja dari Islam. Namun mereka nggak mau. Bahkan mereka sampai mengikat badannya di tiang masjid. Tujuannya apa? Agar orang menyapanya. Namun kalau ngerti 3 orang nggak ada yang menyapa, benar-benar diisolir sebagai sanksinya. Sampai hari yang ke-50 Allah menurunkan ayat bahwa tobat mereka diterima. Maka di penghujung ceritanya dalam hadis ini, maka karena saking senangnya diterimanya tobatnya Ka'ab bin Malik, maka kemudian dia datang kepada Nabi dan dia menyerahkan seluruh hartanya untuk sabilillah, untuk Allah dan Rasul. Nabi, saya serahkan semua harta saya untuk Allah dan Rasul. Namun Nabi kemudian melarang, oh jangan, 2/3 Nabi. Tapi oh jangan, masih kebanyakan. Ya udah separuh.
Pasrahkan fisabilillah. Oh jangan. Terus ya udah sepertiga Nabi. Ya sepertiga itu paling banyak. Jadi menyerahkan, mewakafkan atau menghibahkan harta itu ya maksimal sepertiga dari harta. Makanya sebagai rujukannya. Jadi kalau umpamanya orang menghibahkan kepada orang yang bukan ahli warisnya ya maksimal sepertiga dari harta. Nah ini menandakan bahwa salah satu syarat bertobat adalah kafaroh. Kafaroh itu adalah kompensasi atau ya kalau bisa katakan denda lah.